Permasalahan sampah menjadi isu penting dalam tata ruang perkotaan di Indonesia yang belum terkelola dengan baik. Meningkatnya penduduk perkotaan karena urbanisasi dan para komuter dari wilayah suburban ikut berkontribusi menyumbang volume sampah hingga menyebabkan tempat pembuangan akhir melebihi kapasitasnya. Hal ini telah terjadi pada dua kota besar di Jawa Tengah, Semarang dan Solo. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan menyebabkan pencemaran sungai, berkurangnya ketersediaan air bersih, bencana banjir, hingga merugikan perekonomian masyarakat pesisir kota Semarang. Ternyata hulune BKT kan akeh anak-anak sungai toh. Lah iku ya ngeri juga. Jadi sumbangan-sumbangan kanggo sungai-sungai kecil iku mas sing akhirnya ketika ana banjir bah kaya udan sedina ning daerah dhuwur iku sing akhirnya nggawa sampah gibikan kayak kira-kira ya kali iki rata lah pol ngene. Terutama nelayan ki nek ora jan sing ana iwake ning sampah iku ya padha wae asline ya rugi. Ning jaring ya cepet rusak. Terus pekerjaannya ya ngulur waktu gamane mbuangi sampah kan. Ditambah ketika ana badai wis mesti nek cacapane nelayan ki ora sabar ya jaring ki ganti anyar kan wae. Tanggung jawab pengelolaan sampah itu tidak boleh diberikan pada orang lain di luar orang yang membuang sampah. Jadi, kalau saya buang sampah, saya harus bertanggung jawab terhadap sampah saya. Itu satu. Semaksimal mungkin. Kota pun begitu. Kalau misalnya yang memproduksi sampah Kota Semarang adalah masyarakat Kota Semarang, jangan buang sampah itu di wilayah lain. Ini artinya kita akan menggeser kerugian pada orang lain. Jika sampah yang dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan dan merugikan orang lain, lantas bagaimana dengan masyarakat yang sudah membuang sampah pada tempatnya? Nah, manajemen pengelolaan sampah itu, jadi kalau kondisi sekarang kan kalau kita buang sampah karena urusan pengelolaan sampah di TPS dan TPA itu adalah urusan pemerintah, yang dituntut pada household, pada rumah tangga itu adalah kelola sampahmu di rumah, pisahkan gitu. Nah, tapi begitu dipisahkan, masuk lagi ke level kota atau kabupaten, nyampur lagi dia, mix ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan persoalan itu nggak selesai-selesai ya, tetap masih pakai sistem buang dan angkut itu. Kemanakah berakhirnya sampah kita selama ini? Jawabannya di tempat pembuangan akhir. Penduduk Kota Semarang menghasilkan sampah sebanyak 1.000 ton per hari, sedangkan di Kota Solo sebanyak 300 ton per hari, yang sebagian besar didominasi oleh sampah jenis organik. Saat ini Kota Solo sudah selesai membangun proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Namun, hal ini memicu permasalahan lain terkait nasib masyarakat sekitar TPA dan pekerja informal di bidang sampah, yaitu pemulung. Ya, nanti pemulungnya gimana, warga itu gimana, katanya pemerintah jawabnya makin sejahtera gitu terus. Tapi sejahteraannya gimana kita belum tahu. Kalau melihat dari dulu sampai sekarang perkembangannya ya tak lihat praktek sama teorinya ya beda. Prakteknya teori ini kan dulu bisa mulung bisa apa kan Mas ya. Tapi kita teori prakteknya ini kan nyatanya ada pintu gerbangnya gitu loh. Nanti kan masuk mungkin gimana kan kita belum tahu. Yo sampai sekarang pun saya enggak tahu. Nek karepe kan ya tetap enggak saling merugikan loh. Kadang itu ada sapi sapi biar di situ. Kalau memang saya masih mangan, kalau enggak masih mangan kan otomatis dijual. Oh, misalnya proyek itu kan seharusnya warga terdekat kan ya diutamakan kan. Nah, buat karyawannya seharusnya kan diutamakan kan warga terdekat. Warga terdekatnya nggak keterima, kalau bukan warga sini malah langsung keterima semua. Proyek PLTSA atau PSEL
berpotensi untuk menghasilkan racun hasil pembakaran sampah yang tidak sempurna berupa dioksin dan furan. Senyawa ini sulit terurai, sulit keluar dari tubuh manusia karena terakumulasi dalam darah, tidak mudah larut dalam air, bersifat ubikuitas ada di tanah, air, dan udara. Toksisitas senyawa dioksin dapat menyebabkan kanker dan penyakit pernafasan. Baunya sama suaranya itu kan keras. Itu asapnya kan juga banyak sekali. Dulunya itu kan sosialisasi katanya kan nggak ada suara, terus nggak ada asap, tapi nyataannya itu belum diresmikan aja mesinnya kan baru sebagian, itu sudah mengganggu. Apalagi kalau hidup semua kan nggak bisa tidur. Ketika pembangkit listrik tenaga sampah ini digadang-gadang menjadi suatu hal yang pada akhirnya jawaban dari keramahan lingkungan dan lain sebagainya lah. Teknologi dari pembangkit listrik tenaga sampah ini sudahkah benar-benar ramah akan lingkungan gitu. Jangan sampai justru cita-cita ramah lingkungan ini terciderai karena bahan dasar sampah yang diolah itu justru mengeluarkan output yang justru merusak lingkungan, bahkan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat sekitar. Kalau kita sudah tahu bahwa pembakaran ini akan menghasilkan racun, harusnya ada teknologi bagaimana caranya agar racun itu tidak keluar, tidak terbuang ke ekosistem. Katanya kan mau dikasih terobong yang tinggi, ternyata kan terobongnya kan mah di bawah. Lebih-lebih itu kan limbah cair itu kan sekarang dibuang di kali. Dalam tata ruang perkotaan, pengelolaan sampah perlu diperbaiki lagi untuk menekan produksi sampah oleh masyarakat, perusahaan, dan untuk meningkatkan pengelolaan sampah dari level rumah tangga, serta mengupayakan penerapan konsep zero waste. Kalau saya lihat itu undang-undang pengelolaan sampah itu sudah sangat ideal. Maunya kan kita itu menggunakan konsep pengelolaan sampah, dikelola dari asal sampai akhir. Nah, tetapi kebijakan kita itu masih terhambat banyak hal sebetulnya. Satu, persoalan kemauan politik, karena kalau pengelolaan sampah itu levelnya, kalau di dalam pemerintahan daerah itu ada di level pemerintahan kota, karena dia paling dekat ke masyarakat. Jadi mereka lah yang punya tanggung jawab. Pemerintah pusat hanya menetapkan aturan di level pusat, bahwa kita itu harus pengelolaan sampah itu harus diatur seperti apa. Nah, bagaimana mengupayakan sistem ini berakhir? Si end of pipe system ini berakhir. Harusnya kita sudah mulai pada step mengelola manajemen pengelolaan sampah gitu. Salah satu praktek pengelolaan sampah ramah lingkungan berupa maggot atau lalat BSF. Maggot dapat menguraikan sampah organik dan dapat digunakan sebagai pakan ternak lele dan unggas. 2001 akhir itu saya udah mulai terjun langsung ke dunia permagotan, itu 2001, untuk memanfaatkan. Saya melihat sampah-sampah organik dapur masyarakat, dapur hotel, dapur restoran itu membantu juga pengolahan sampah untuk mengurai sampah-sampah organik. Maggot bisa diterapkan untuk ekonomi sirkular, yaitu dari sampah kemudian dimanfaatkan untuk pakan maggot, lalu maggot bisa dipakai untuk alternatif pakan, lele, kemudian unggas, dan juga sisa dari produksi maggot bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Mengingat sampah yang di perkotaan khususnya itu memang sangat-sangat banyak gitu. Untuk menjaga TPS lah kasarannya, TPS biar nggak menumpuk jadi tinggi menggunung itu kan salah satunya seperti ini gitu. Karena Solo punya masalah terkait dengan pengelolaan sampah makanan, dan sampah makanan di Solo cukup banyak, sebenarnya dari kami sendiri juga mendorong untuk adanya pengelolaan sampah dengan budidaya maggot gitu.
pelet sekarang tuh harganya kalau nggak salah itu 380 per 30 kilo. Kalau maggot itu sudah separuhnya sendiri. Jadi siklus maggot itu sebenarnya kita beternak dari nol, maksudnya nol dalam artian dari telur panen. Habis panen tuh sekitar 3-4 hari itu telur menetas. Habis menetas selang ke 6 hari itu udah sedikit gede, baru masuk ke pembesaran gitu. Menginjak ke hari berikutnya itu dikasih lagi 5 kilo sampai umur 18 hari itu maksimal. Pembesaran lele itu biasanya di umur 16 atau ke 17, soalnya hari ke 19-nya itu rata-rata udah menghitam jadi prepupa gitu. Prinsip utama zero waste adalah perilaku sehari-hari tanpa menghasilkan sampah, sehingga produksi sampah di TPA akan menurun. Salah satu kebijakan yang mendukung zero waste adalah penerbitan regulasi pelarangan sampah plastik yang telah dilakukan di Kota Semarang dan Solo. Ini jadi penting karena sampah yang kita buang itu adalah sampah dari packaging konsumsi yang kita makan. Kalau sampah packagingnya saja bisa diolah kembali oleh produsennya, berarti kan tugas alam tuh semakin ringan gitu ya. Pendidikan zero waste sejak dini di sekolah akan membangun generasi yang ramah lingkungan di masa depan. Kota Minim Sampah sendiri salah satunya kita mencoba mengajak sekolah-sekolah di Solo Raya untuk berkomitmen mengurangi sampah plastik dengan mewujudkan sekolah bebas plastik sekali pakai. Nah, saat ini sudah ada 5 sekolah di Solo Raya, itu ada di Surakarta, ada di Sukoharjo, dan juga Karanganyar. Ternyata dari tindakan kecil-kecil ini menunjukkan kalau ternyata dari sisi ekonomi malah lebih hemat gitu. Kita nggak perlu menyediakan gelas plastik lagi, nggak perlu menyediakan sedotan. Harapannya ini kan jadi pembentukan karakter ya, namanya anak sekolah itu adalah masa-masa emas untuk mereka, pembentukan karakter, pemahaman, pengetahuan mengenai sampah seperti itu sudah jadi keharusan untuk diterapkan ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak sudah mulai paham bahayanya seperti apa gitu, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita lakukan bersama-sama di sekolah ini. Jadi mereka bisa jadi agen-agen penggerak sesama temannya gitu, dan harapannya memang ini akhirnya dia menerapkan di rumahnya masing-masing.